Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Rahmatunisa dengan NIM 1323021. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensional scaling, multidimensional scaling atau kemiripan brand dan prinsipal komponen analis. Untuk yang pertama yakni ada multidimensional scaling atau kemiripan brand. Langkah pertama yakni kita bisa membuka aplikasi SPSS. Setelah itu kita bisa mengetikkan faktor pada bagian variable view. Klik enter. Nah, pada bagian samping-sampingnya seperti type, white sampai dengan row, maka akan muncul dengan otomatis. Kemudian kita klik pada bagian numeriknya, kita klik pada bagian string, kemudian karakternya kita ganti ke 30. Dan kita klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data Excel. Ini. Nah, pada data Excel ini kita bisa mengcopy nama-nama brand mulai dari H&M hingga Jogger. Kita copy, kemudian kita balik lagi ke bagian SPSS tadi. Nah, kemudian kita paste di sini. Nah, jika muncul notifikasi atau peringatan seperti variable name contains an illegal character, berarti variabel tersebut mengandung spasi atau tanda yang tidak bisa diinput, maka kita harus mengetiknya secara manual. Kita klik OK, kita klik satu persatu, ada H&M, kemudian ada Dogatu, ada Unido, kemudian setelah itu ada Zara, ada The Executive, kemudian ada 3 Second, setelah itu ada Erigo, dan ada Matahari, ada Ramayana, dan yang terakhir ada Jogger. Nah, kemudian kita klik pada bagian data view. Nah, akan muncul nama-nama brand tadi. Setelah itu kita kembali ke Excel tadi dan kita pada bagian ini H&M hingga Jogger, kita copy. Setelah itu kemudian kita klik data spesial di kolom bawahnya ini. Kita klik transpose. Nah, setelah itu kita copy lagi, kemudian kita kembali ke SPSS tadi. Nah, setelah itu kemudian kita di bagian data view ini kita klik paste. Nah, jika keluar seperti ini, kita klik di bagian analyze, kemudian kita klik di bagian scale.
Setelah itu kita klik di bagian multidimensional scaling as ini yang pada bagian terakhir. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan ini nama merek mulai dari S&M hingga nama merek terakhir, nama brand terakhir Jogger kita drag, kita pindah ke bagian variabel. Nah, untuk di bagian distance ini kita klik di opsi kedua create distance from data. Kemudian kita klik di bagian model. Nah, level of measurement-nya kita klik di bagian rasio. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik option. Kemudian pada bagian display ini kita centang satu persatu semuanya. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, pada bagian ini terlihat driver stimulus configuration. Nah, artinya apa? Jika posisi mereka berdekatan ini, maka dua brand ini akan mirip. Semakin dekat posisi mereka, contohnya seperti H&M dan Zara, maka akan semakin mirip. Ramayana dengan Matahari, Dabadu dengan Jogger, Erigo dengan 3 Second, dan yang terakhir ada The Executive dengan Uniqlo. Maka itu untuk multidimensional scaling atau kemiripan brand. Dari grafik ini dapat dilihat ada dua brand yang sangat mirip, yakni H&M dengan Zara. Baik, yang kedua yakni ada Principal Consumer Analysis. Nah, pada bagian ini terdapat data mengenai brand dan faktor seperti kualitas produk, harga, hingga brand reputation. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan yakni membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Nah, kemudian kita klik di bagian file, kemudian klik import data, kemudian kita klik di bagian Excel, kita klik yang ini copy of principal, kemudian kita klik open. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita tunggu. Pada bagian worksheet ini kita pilih yang sheet 1. Nah, setelah itu kita klik OK. Akan muncul hasilnya di bagian data view. Nah, kemudian kita pilih di bagian analyze. Kemudian setelah itu kita pilih di dimension reduction, kita klik bagian factor. Kemudian pada bagian ini selain nomor dan brand kita drag mulai dari kualitas hingga brand reputation, kita drag ke variabel. Kemudian deskriptif kita klik. Ini kita pada bagian correlation matrixnya di bagian koefisien dan signifikan levelsnya kita centang, kemudian kita klik continue. Setelah itu klik bagian extraction, kemudian kita klik di bagian script plotnya, kemudian kita klik di bagian continue, kemudian kita klik di bagian scores. Setelah itu
kita klik di bagian save as variable. Nah, setelah itu kita klik change continue. Kemudian setelah itu kita klik di bagian OK. Tunggu sebentar, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita scroll ke bawah, bagian script plot. Nah, di script plot ini kita klik 2 kali. Kemudian kita klik di bagian elemen, setelah itu klik bagian show data labels, kita klik. Setelah itu maka akan muncul angkanya. Kita hilang dulu pada bagian properties dan cek editornya. Nah, maka akan keluar angkanya dan komponen matriks di bawahnya seperti ini. Itu merupakan prinsipal komponen analyze. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.